Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murwati Salma dengan NIM 2450191253. Saya dari kelas H akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Recent Advantage of Long Non-Coding RNA in Control of Hepatic Gluconeogenesis yang dipublikasikan pada jurnal Frontiers in Endocrinology tahun 2023. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh ketika asupan makanan berkurang. Tubuh akan memproduksi glukosa melalui proses yang disebut gluconeogenesis yang terjadi di hati. Proses ini sangat penting untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Namun, jika terjadi gangguan, dapat menyebabkan hiperglikemia yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2 atau sebaliknya, yaitu hipoglikemia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa long non-coding RNA atau INC-RNA berperan dalam mengatur proses ini melalui regulasi ekspresi gen. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari analisis jurnal ini adalah untuk memahami peran INC-RNA dalam mengatur proses gluconeogenesis serta hubungannya dengan gangguan metabolisme khususnya diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau mini review. Penulis mengompilasi sebagai hasil penelitian sebelumnya baik secara in vitro maupun in vivo, lalu mengintegrasikan temuan klinis dan molekuler. Dengan metode ini, peneliti dapat menyusun pemahaman yang lebih komprehensif serta mengidentifikasi pola dan mekanisme umum terkait peran INC-RNA. Selanjutnya ada hasil dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa INC-RNA memiliki peran penting dalam mengatur gluconeogenesis di hati, terutama melalui pengendalian ekspresi gen dan jalur metabolik. INC-RNA bekerja dengan mempengaruhi faktor transkripsi seperti FOXO1 serta enzim penting seperti PCK1 dan G6PC yang berperan dalam pembentukan glukosa. Secara umum, INC-RNA dibagi menjadi dua kelompok, yaitu INC-RNA yang meningkatkan gluconeogenesis dan juga yang menurunkan gluconeogenesis. Contoh INC-RNA yang meningkatkan glukosa adalah H16, MEG3, dan lainnya. Mekanismenya melalui peningkatan aktivitas FOXO1 atau dengan mengikat miRNA sehingga produksi glukosa meningkat dan berpotensi menyebabkan diabetes. Sedangkan INC-RNA seperti SHGL dan MALAT1 justru menurunkan gluconeogenesis dengan menghambat aktivitas FOXO1 atau menekan ekspresi gen pembentuk glukosa. Pembahasan. Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa INC-RNA merupakan regulator penting dalam homeostasis glukosa. Jika INC-RNA meningkatkan gluconeogenesis secara berlebihan, maka dapat menyebabkan hiperglikemia dan berkontribusi pada diabetes tipe 2. Sebaliknya, INC-RNA yang menekan gluconeogenesis berperan menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Dengan demikian, INC-RNA memiliki potensi besar sebagai target terapi dalam penyakit metabolik. Selanjutnya ada relevansi dan konsep. Gluconeogenesis merupakan bagian dari metabolisme primer yang berfungsi menjaga kadar glukosa saat puasa. Proses ini dipengaruhi oleh hormon di mana insulin menurunkan dan glukagon meningkatkan gluconeogenesis. INC-RNA sebagai regulator gen memiliki peran penting dalam mengontrol enzim seperti PCK dan G6-PASE, sehingga sangat relevan dalam perkembangan terapi modern dan biomarker penyakit. Kesimpulannya, INC-RNA berperan penting dalam mengontrol gluconeogenesis di hati melalui berbagai mekanisme seperti regulasi gen, interaksi miRNA, dan jalur sinyal metabolik. Diregulasi, proses ini dapat menyebabkan gangguan seperti diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, INC-RNA memiliki potensi besar sebagai target terapi dan biomarker penyakit metabolik. Yang terakhir ada kritik dan saran. Artikel ini sudah menjelaskan dengan baik namun masih memiliki beberapa keterbatasan seperti jumlah INC-RNA yang dibahas,
masih terbatas dan sebagian besar peneliti masih dilakukan pada hewan. Disarankan penelitian selanjutnya dilakukan pada manusia serta memperluas kajian terhadap lebih banyak INCRNA dan mekanismenya yang masih kontroversial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.